Kemudian kita juga sudah membahas, terkadang seseorang tidak tahu bahwa dirinya ada penyakit. Dia tidak tahu dia ada riya, dia tidak tahu dia ada sombong, sifat iri tidak ada, dia tidak tahu. Tapi ini jarang sekali. Umumnya mereka tahu, tetapi tidak berusaha untuk memperbaikinya. Kalaupun mereka berusaha memperbaikinya, mereka kadang tidak sanggup. Karena apa? Mereka harus menelan pil pahit. Karena pengobatan hati ini harus bertentangan dengan hawa nafsu. Harus bertentangan dengan hawa nafsu. Orang yang di dalam dirinya mempunyai riya, apa yang harus dia lakukan? Dia berusaha cari, setiap amal dia sembunyikan. Sedekahnya dia berusaha sembunyikan. Bagi orang yang sudah menikmati manisnya, manisnya dari aibnya dia akan sulit melakukan. Orang yang sudah menikmati saat dia bersedekah dipuji, ibadahnya dipuji, dia harus sembunyi ibadah, dia akan berat. Karena dia sudah merasakan manisnya pujian, nikmatnya pujian. Walaupun siapapun yang menasihatkan dia tidak peduli. Yang penting dia tetap memuaskan hawa nafsunya. Dan saya jelaskan juga seperti orang iri juga, apa yang dia harus lakukan. Orang yang dia iri, dia harus ucapkan kebaikan, ucapkan kebaikan kepada orang. Dia harus doakan dia, ya Allah, apa yang kita irikan, Allah memberikan harta kepada dia. Doa kepada Allah, ya Allah, banyakkan harta dia. Kalau bisa setiap sholat kita doakan dia. Ini obat untuk memperbaiki sifat iri kita. Kalau tidak bisa bangun malam lagi, mujahadah betul untuk mengikis sifat ini. Pahit sekali ayyuhal ikhwan. Sangat pahit. Imam Ibn Athaillah mengatakan jika seseorang sudah merasakan manisnya, nikmatnya dari keburukan yang dia lakukan, ini adalah penyakit yang sulit diobati. Kita sudah merasakan manisnya kenikmatan dari riya, pujian-pujian orang atas amal baik yang kita lakukan. Kita akan sulit sekali untuk berdiam diri atas kebaikan yang kita lakukan. Dan ini diperlukan adalah mujahadah. Kita harus berjuang. Tanpa perjuangan kita tidak akan bisa mengobati penyakit itu. Jangan pernah berhayal kita berpikir, oh penyakit ini akan hilang dengan sendirinya. Coba kalau kita terkena jasmani kita, terkena penyakit. Bisa enggak kita keyakinan penyakit ini akan hilang dengan sendirinya? Padahal ini penyakit parah. Penyakit yang kronis sekali. Jangan ketika jasmani kita terkena penyakit, keyakinan kita harus berobat. Tapi saat rohaninya kita yang sakit, kita berkeyakinan udah enggak apa, jalan aja. Nanti riyanya akan hilang sendiri, irinya akan hilang sendiri, kesombongan akan hilang sendiri. Padahal yang terjadi, kesombongannya makin besar, sifat irinya semakin besar, sifat riyanya semakin besar. Yang ditakutkan, ibadah yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Bahkan ibadah tersebut jadi bumerang untuk kita masuk ke dalam neraka. Jadi apa yang harus kita langkah pertama yang harus kita lakukan, fokus dengan aibnya kita. Orang yang fokus dengan aibnya, maka dia akan merasakan manisnya ketaatan kepada Allah. Aib kita lah yang membuat kita tidak merasakan manisnya ketaatan kepada Allah. Aib kita yang membuat kita merasa sholat kita hampa sekali, tidak ada kenikmatan di dalam sholat. Ini adalah aib yang ada di diri kita. Yang pasti perkara ini bukan mudah, sulit.
Tetapi mereka yang bersungguh-sungguh dan betul-betul memperbaiki diri mereka, mengoreksi diri mereka, dan melawan keinginan hawa nafsunya, dia bertentangan dengan hawa nafsunya, Allah akan membukakan jalan dia.